Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Zulfa Mustafa. Saya dari kelas 2 PAIB dengan NIM 24411040298. Saya dari program studi pendidikan agama Islam di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Video ini dibuat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah usul fikih yang diampu oleh Bapak dosen Ishak Suryo Nugroho, SPDI, MSI. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang usul fikih, mulai dari pengertiannya, sejarah perkembangannya, sampai dengan kegunaannya dalam kehidupan. Oke, langsung saja kita bahas. Apa sih itu usul fikih? Nah, usul fikih secara etimologis itu berasal dari dua kata, al-usul dan al-fikih. Al-usul berarti dasar, fondasi atau sumber, sedangkan fikih yang berarti paham. Jadi ilmu usul fikih adalah dasar atau sumber fikih. Nah, kalau fikih itu sendiri itu dikatakan bahwa al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-mustambati min adillatiha at-tafsiliyah, ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum praktis yang diistimbatkan atau digali dari sumber-sumber yang rinci. Maka usul fikih itu adalah dasar dan sumber-sumber fikih itu. Sehingga definisi usul fikih secara terminologis itu sering dikatakan al-ilmu biqawaidillati yatawassalu biha al-mujtahidu ilal istimbat al-ahkami syar'iyyah min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu yang membahas, yang mempelajari tentang kaidah-kaidah yang sering dipakai oleh para mujtahid untuk mengistimbatkan hukum dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Jadi ilmu usul fikih itu bisa dikatakan ilmunya para mujtahid. Nah, mengapa kita perlu belajar ijtihad atau ilmu usul fikih ini? Karena ini sesungguhnya adalah dalam rangka kita untuk meneruskan tradisi keilmuan para ulama-ulama kita terdahulu. Ilmu usul fikih harus kita kaji dalam rangka minimal untuk memahami teks-teks Al-Quran dan hadis dan memahami fikih-fikih yang begitu banyak. Maka perlu ditradisikan ilmu ini, dilestarikan dalam rangka untuk memahami Al-Quran maupun As-Sunnah. Kenapa? Karena usul fikih ini menjadi satu kebutuhan. Karena hukum selalu berkembang, sementara teks itu sudah berhenti. Tatawwurul waqi' wa taghayyurun nufus. Kasus itu akan selalu berkembang dengan berkembangnya zaman, dengan berkembangnya waktu. Sementara an-nasakh atau Al-Quran dan hadis itu sudah selesai. Maka supaya Al-Quran dan hadis itu menjadi sholihul likulli zaman, supaya selalu relevan sepanjang waktu dan tempat, maka harus ada kreativitas-kreativitas untuk menggali hukum-hukum itu dengan menggunakan alat yang disebut dengan usul fikih. Sekarang kita membahas tentang sejarah perkembangan usul fikih. Para ulama
membagi menjadi 5 fase atau masa. Yang pertama masa Rasulullah, yang kedua masa sahabat, yang ketiga masa tabi'in, dan yang keempat masa mujtahid, yang kelima masa modern dan kontemporer. Di masa Rasulullah, di masa sahabat dan tabi'in, ini menjadi masa pembentukan usul fikih itu sendiri. Jadi di masa ini ilmu usul fikih belum menjadi disiplin ilmu pengetahuan. Usul fikih pada tatarannya, pada prakteknya sudah dipraktekkan dalam kehidupan Rasul bersama para sahabatnya, tapi belum menjadi disiplin ilmu pengetahuan. Kenapa bisa begitu? Karena pada saat itu Rasulullah itu masih hidup, sehingga apapun permasalahan yang ada di tengah-tengah para sahabat, itu mereka langsung menyelesaikan masalah kepada Rasulullah. Seperti contoh, ada kasus di mana ada 2 sahabat yang sedang melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan, tiba waktu sholat, mereka mencari air, tidak menemukan air. Maka keduanya bertayamum dan melakukan sholat. Nah, setelah melaksanakan sholat, 2 sahabat itu kembali melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, waktu sholat belum habis, belum selesai, mereka menemukan air. Sehingga satu di antara 2 sahabat tersebut melaksanakan sholat, mengulang sholatnya, dan yang satu tidak. Sesampai di Madinah, 2 sahabat tersebut bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, di tengah perjalanan kami melakukan ini dan begini." Lalu apa komentar Nabi? Komentar Nabi, siapa yang di antara kalian yang tidak melakukan sholat atau mengulang sholatnya? Lalu sahabat mengangkat tangan, "Saya ya Rasul." Apa komentar Nabi? "Asbatta sunnata." Engkau sesuai dengan sunnahku. Lalu siapa yang mengulangi sholatnya? "Saya ya Rasul." "Laka ajroni." Engkau mendapat 2 ganjaran pahala sekaligus. Tidak ada yang salah, karena waktu itu Nabi masih hidup, maka sahabat menyelesaikan permasalahannya, menyelesaikan kasusnya itu langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Di masa sahabat selalu mengedepankan musyawarah, sehingga apapun permasalahan dapat diselesaikan oleh para sahabat dengan musyawarah. Maka dalam ilmu usul fikih ada yang namanya qaulus sahabi, perkataan-perkataan para sahabat. Yang ketiga itu di masa tabi'in. Di masa tabi'in ini ada 2 kelompok fikih. Ada fikih yang ahlul hadis, dipelopori oleh tabi'in yang berada di Madinah. Di antaranya itu ada Sa'id bin Musayyad. Kemudian ada fikih ahlul ra'i, dipelopori oleh tabi'in yang berada di Irak. Di antaranya itu ada An-Nakhai. Nah, di masa tabi'in inilah yang nanti akan menjadi guru dari para imam mujtahid, baik yang berada di Madinah maupun berada di Mekah atau Irak. Nah, di ini ilmu fikih itu terjadi tetapi belum juga menjadi suatu disiplin ilmu pengetahuan. Nah, yang keempat, setelah tabi'in selanjutnya masa imam mujtahid. Di arahnya itu ada Imam Hafah, Imam Syafi'i atau Muhammad Syafi'i, dan Imam Hambali. Nah, Imam Syafi'i itu menulis kitab yang diberi nama Ar-Risalah. Dari sinilah lahir ilmu usul fikih yang sudah menjadi disiplin suatu ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Imam Syafi'i disebut juga, dikenal sebagai peletak dasar ilmu usul fikih. Yang kelima, ada masa modern atau kontemporer. Disinilah masa perkembangan usul fikih itu sendiri.
dan terus berkembang ilmu usul fikih hingga sampai saat ini, sehingga dapat dipelajari di berbagai pondok-pondok pesantren ataupun sekolah. Semua syariat Islam kembali pada 5 hal ini. Misalnya ibadah. Kenapa orang disuruh ibadah? Yaitu tujuannya adalah hifdzuddin, untuk menjaga agama. Kenapa ada syariat jual beli? Yaitu hifdzul mal, untuk menjaga harta. Kenapa ada waris? Hifdzul mal, untuk menjaga harta. Kenapa harus menikah? Hifdzun nasli, untuk menjaga keturunan. Dan kenapa dilarang minum minuman keras? Hifdzul akli, untuk menjaga akal. Maka semua itu bisa dikembalikan pada 5 pokok Islam yang disebut dengan maqasidu syariah. Oke, kita bahas yang pertama, ad-dururiyah, kemaslahatan primer, yang mau nggak mau harus terwujud. Karena biasanya kalau tidak terwujud, maka ada sesuatu yang bisa mengancamnya. Maka ini harus terwujud. Contoh, misalnya dalam menutup aurat, ada sisi dururiyahnya. Laki-laki ketika melaksanakan sholat, maka sisi dururiyahnya itu adalah dia menutup ma baina surrah wa rukbah, menutup anggota tubuh di antara pusar sampai lutut. Itu mau nggak mau harus ditutup agar sholatnya tetap sah. Namun ketika memang hanya memperdulikan kemaslahatan yang sifatnya dururiyahnya saja, ini akan menjadi persoalan di tengah masyarakat. Masa ada orang ke masjid berjamaah hanya memakai sarung, yang sarungnya itu sudah menutup ma baina surrah wa rukbah, di antara pusar sampai lutut. Itu memang sah karena sifat dururiyahnya, inti dari menutup aurat bagi laki-laki itu ma baina surrah wa rukbah. Tapi persoalannya tadi, ketika dia di masyarakat kemudian ke dalam masjid berjamaah dengan hanya memakai sarung, atasannya tidak ada, maka ini menjadi persoalan. Maka kalau seperti itu tidak menimbulkan maslahah dalam melaksanakan sholat, tapi sholatnya tetap sah. Maka penting juga kita memperhatikan pakaian-pakaian kita, apalagi dalam keadaan sholat. Perkara aurat kita yang harus terpenuhi tadi, itu setidaknya ditambah, sehingga dia akan memunculkan sebuah kemaslahatan yang kedua, yaitu maslahat hajiyah. Kemaslahatan yang sifatnya itu sekunder atau tambahan. Memang tidak begitu penting, tapi diperlukan. Sehingga kalau kita lihat perbaikan yang sekunder ini perlu terwujud, yaitu menutup aurat, misalnya dari pundak sampai mata kaki, itu akan lebih terlihat sopan ketika kita menggunakan pakaian yang menutupnya dari pundak sampai mata kaki. Nah, kemudian setelah orang itu memakai dari pundak ke mata kaki, ternyata pakaiannya banyak gambarnya, banyak motifnya, banyak tulisannya, sehingga mengakibatkan persoalan lagi. Walaupun sudah menutup aurat dari pundak sampai mata kaki, itu akhirnya tidak terwujud kesopanan dari situ. Kenapa? Karena banyak gambar ataupun tulisan itu sangat mengganggu bagi jamaah yang di belakangnya. Terutama ketika kita berjamaah, orang yang berjamaah di belakang kita yang bajunya banyak tulisan itu akan sangat mengganggu, terlihat dan terbaca oleh orang yang di belakangnya, sehingga sholatnya tidak khusyuk. Maka perlu penambahan kemaslahatan,
yang sifatnya tahsiniyah, kebutuhan yang sifatnya tersier, maka dari sisi tiga hal ini terwujud, maka akan timbul kemaslahatan di tengah masyarakat ketika berjamaah, sholat berjamaah gitu ya. Gambarannya yaitu memakai baju putih yang tidak ada motif, tidak ada tulisannya. Nah, ini makanya kenapa pakai jubah berwarna putih itu sunnah, karena semua kemaslahatan terpenuhi. Sehingga ketika kita melakukan apapun yang menimbulkan kemaslahatan dari tiga tingkatan ini, dururiyah, hajiyah, dan tahsiniyah, maka kita sudah melaksanakan syariat, melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, walaupun memang tidak ada dalil spesifik yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis, tapi ruh dari maqasid syariah ada pada kemaslahatan yang dimunculkan dari perbuatan yang kita lakukan itu. Ini yang kemudian karena tidak selalu bersandar pada nas Al-Quran dan hadis, itu banyak ulama yang menganggap ini enggak valid untuk dijadikan sebagai dalil hukum, dijadikan sebagai sumber hukum. Tapi bagi sebagian ulama ini sangat cocok karena ruhnya syariat itu sendiri, karena dari sisi syariat itu jabul masalih dan darul mafasid, menarik segala kemaslahatan dan menolak segala kemudaratan. Menarik segala kemaslahatan yaitu diambil oleh dalil hukum yang bernama maslahah mursalah. Sedangkan menolak kemudaratan diambil oleh dalil hukum bernama saddu zari'ah. Oleh karena itu, kegunaan usul fikih dalam kehidupan itu sangat penting. Ilmu usul fikih itu sama dengan teori memasak kalau kita analogikan. Karena Al-Quran dan Sunnah itu datang dengan hukum. Dan hukum itu datang melalui Al-Quran dan Sunnah. Tapi ternyata hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah itu masih mentah. Apa artinya? Banyak hal yang ternyata susah dipahami dari Al-Quran dan hadis. Seperti ada satu ayat, aula mastumun nisa, ada yang mengatakan bahwa menyentuh kulit laki-laki dan perempuan membatalkan wudhu, baik sengaja atau enggak sengaja. Madhab lain, persentuhan kulit laki-laki dan perempuan batal kalau disaid syahwat. Madhab yang lain, persentuhan itu tidak batal, yang itu ketika bersebuah perempuan. Gara gamis ayat aula mastumun nisa di satu bisa bukan baginda. Kita Quran hadis itu seperti bahan mentah, seperti sayuran, daging, atau beras yang kita nggak bisa makan itu secara langsung karena masih mentah, maka perlu dimasak dulu. Nah, proses memasaknya itu dinamakan usul fikih. Maka dengan kita mempelajari ilmu usul fikih, kita dapat memahami Al-Quran dan hadis dengan tepat dan sesuai. Yang kedua, kegunaan ilmu usul fikih, kita lebih memahami ilmu agama Islam. Karena ilmu usul fikih ini hanya terdapat pada agama Islam. Dengan kita memahami ilmu usul fikih, tidak hanya mengetahui hukum wajib ataupun sunnah terhadap suatu hal, tetapi juga mengetahui latar belakang dan sebab-sebab kenapa hukum itu ditetapkan menjadi wajib, sunnah, ataupun diperbolehkan. Yang ketiga, kita dapat mengetahui bagaimana seorang mujtahid dalam memutuskan hukum. Maka dengan kita mempelajari usul fikih, kita tahu bagaimana ulama berijtihad. Misalnya dengan menggunakan qiyas, ihtisan, maslahah mursalah, saddu zari'ah. Nah, contoh dalam kegunaannya yaitu tidak semua yang diperintahkan atau amr dalam Al-Quran itu wajib. Dan tidak semua yang dilarang itu memiliki konsekuensi haram. Misalnya,
Jika kita ada di dalam suatu hutan, kemudian kita kelaparan, misalnya tidak ada makanan yang dapat kita makan kecuali babi, maka kita diperbolehkan memakannya karena menyangkut keselamatan nyawa. Oleh karena itu, dengan kita mempelajari ilmu usul fikih, hidup kita akan lebih mudah dan akan lebih terarah dan lebih baik lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.